Begini, tampaknya setiap tahun karakter pemilih di negeri kita berkembang terus ya. Karena kita ini sudah hampir 5 kali pilpres, jadi rakyat sudah terbiasa memilih pemimpinnya sendiri. Jauh sekarang rakyat jauh lebih rasional ketika dia memilih pemimpin dibandingkan dengan 5 tahun yang lalu. Jadi ketika kita berhadapan dengan publik mengenai siapa yang harus jadi presiden, yang timbul adalah sebuah diskusi yang intens, yang serius. Selamat datang kembali di podcast Rumah Bersama Pelayan Rakyat Bandung. Hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa, seorang tokoh Jawa Barat yang kiprahnya sudah banyak kita lihat bersama-sama, Kang Afi. Kita bincang-bincang dengan beliau. Selamat siang Kang Afi. Selamat siang. Ya, tentu yang menyaksikan podcast kita ingin berkenalan nih dengan sosok Kang Afi. Boleh perkenalkan diri Kang Afi? Ya, nama saya Afi Taufik Hidayat. Saya pernah menjadi Ketua DPW PKB Jawa Barat tahun 2006. Ya. Kemudian saya sekarang punya paguron silat, Macan Putih. Yang terakhir, saya ini Ketua Panitia Kongres Sunda. Oh, Ketua Panitia Kongres Sunda. Bisa diceritakan itu, Kang Afi, apa itu Kongres Sunda? Kongres Sunda itu adalah sebuah musyawarah orang Sunda yang akan dilaksanakan setelah Pilpres. Oke. Jadi nanti orang Sunda akan secara terbuka menyatakan bahwa Presiden Indonesia yang akan memimpin itu harus A, B, C, D. Oke, jadi akan keluar hasil-hasil musyawarah berupa poin-poin Ya. yang akan diusulkan dan disampaikan kepada Presiden terpilih nanti. Iya. Oke. Kang Afi, hari ini kita sedang masa Pilpres nih, dan ada 3 calon. Kira-kira menurut pandangan Afi gimana dari ketiga calon presiden yang ada ini? Mungkin satu-satu bisa disebutkan, Anies gimana, Prabowo gimana, Ganjar gimana? Ya, semua bangsa punya karakteristik masing-masing. Ya. Karakter bangsa Indonesia adalah bangsa yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Ya. Ada 700 bahasa daerah di Indonesia. Ya. Berbagai macam watak masing-masing suku bangsa. Oleh karena itu Indonesia hanya bisa dipimpin oleh orang yang bijaksana, orang yang wise, bukan oleh orang yang emosional. Kalau orang emosional memimpin bangsa ini, nanti akan timbul konflik-konflik yang sebenarnya nggak perlu, karena dia tidak bijaksana. Kemudian akan terjadi disintegrasi bangsa Indonesia. Bangsa yang sangat mudah lepas dari negeri ini adalah bangsa yang paling ujung di Indonesia, yaitu Aceh dan Papua. Watak yang bijaksana itu bisa dilihat secara terbuka oleh publik pada acara debat yang terakhir. Kita tahu yang bijaksana dan kita tahu siapa yang bertengkar di antara mereka sendiri. Kita lihat bahwa Pak Ganjar cukup bijaksana ketika berdebat di muka publik, dan kita tahu bahwa terjadi sebuah pertarungan yang luar biasa, debat yang luar biasa antara Pak Prabowo dan Pak Anies. Sesuatu hal yang sangat mengkhawatirkan bagi saya ketika melihat mereka bertengkar secara terbuka di muka publik. Bukan suatu hal yang baik. Yang bisa dijadikan pemimpin bangsa Indonesia bukan seperti itu. Harus orang yang bijaksana supaya bangsa ini tetap bersatu. Jadi dari ketiga itu menurut Kang Afi, siapa yang paling layak memimpin bangsa ini 5 tahun ke depan? Seluruh pemimpin negeri ini sejak zaman Soekarno sampai hari ini adalah orang-orang yang tenang, orang-orang yang kalem, yang tidak emosional. Semuanya begitu. Karakter pemimpin bangsa Indonesia seperti itu, dan yang pas untuk memimpin bangsa yang memiliki karakter yang tenang, bijaksana itu Ganjar. Oke, Ganjar. Kang, dulu kalau boleh tahu waktu pemilihan 2014-2019, Kang Afi memilih siapa nih waktu itu? Saya waktu itu memilih Jokowi karena alasannya sama. Dia orang yang tenang, orangnya wise, bijaksana, dan bisa mempersatukan bangsa ini. Ya. Gitu. Dan hari ini kita sama-sama tahu Pak Jokowi berada di kubu Prabowo. Kenapa Kang Afi tidak memilih Prabowo yang ada Jokowi di dalamnya? Jadi begini, Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum adalah sebuah sistem yang seperti piramid. Puncaknya itu adalah Undang-Undang Dasar 45, yang di bawahnya itu adalah peraturan perda pemerintah dan lain sebagainya. Nah, kita sudah tahu terbuka di muka publik bahwa puncak piramid ini adalah sebuah lelucon. Di mana undang-undang dasar bisa diplesetkan begitu saja untuk kepentingan supaya anaknya bisa jadi presiden. Nah, ini konstruksi hukum negara kita
yang sebetulnya sudah cukup baik diakhiri dengan sebuah lelucon. Nah ini nggak bisa kita terima sebagai sebuah anak bangsa, Ya. sikap pemimpin seperti ini. Oleh karena itu pada saat itu saya berhenti mendukung Pak Jokowi dan berpindah untuk mendukung Pak Ganjar Pranowo. Apakah Kang Afi kecewa dengan perubahan sikap dari Jokowi itu? Sangat kecewa, sangat kecewa. Ya. Ya kenapa harus berubah? Dulu dia tidak seperti itu. Saya kira demikian. Ya. Banyak yang sampai menangis loh Kang Afi melihat perubahan tersebut. Oke. Nah, kira-kira apa yang akan Kang Afi lakukan untuk memastikan Pak Ganjar nanti bisa menang menjadi presiden? Jadi sebetulnya pemilihan presiden atau pesta demokrasi itu adalah sebuah pesta yang betul-betul di mana kita bergembira memilih pemimpin. Ya. Oleh karena itu maka tugas kita sebagai rakyat Indonesia adalah bergembira. Saya bergabung dalam pergaulan relawan ini sejak Indonesia memilih sendiri pemimpinnya. Saya bergabung dengan berbagai macam relawan untuk berjuang, bergembira bersama rakyat Indonesia memilih pemimpinnya. Saya sekarang bergabung dalam relawan itu. Oh, jadi Kang Afi bergabung sebagai relawan Ganjar dan bergerak mengajak masyarakat untuk memilih Mas Ganjar. Itu gerakan dari relawan itu. Betul. Iya. Oke, Kang Afi, kita tahu selama 2 kali Pilpres Pak Jokowi itu di Jawa Barat ini kalah. Dan Pak Jokowi itu adalah figur yang dulu Kang Afi dukung. Nah, menurut Kang Afi peluang Pak Ganjar untuk kali ini khusus Jawa Barat gimana? Akan tetap kalah seperti Pak Jokowi atau gimana? Jadi begini, orang Sunda teh karena resepnya. Jadi salah satu syarat menjadi untuk dipilih oleh orang Sunda itu kudu kasep jeung kudu geulis. Harus ganteng, harus cantik. Harus cantik. Jadi kalau Ibu Risma bertarung di salah satu kabupaten di Jawa Barat udah pasti kalah gitu kan. Pilbub. Kita tahu Bupati Karawang, Bupati Purwakarta, Bupati Indramayu, waduh garelis, cantik-cantik semua gitu. Ridwan Kamil juga tampan gitu. Nah kalau dibandingkan dengan yang lain, Ganjar ini kasep sih kalau aku mau seperti kita berdua kan. Jadi pasti menang Ganjar di sini. Yakin ya Kang Afi Pak Ganjar ini akan menang. Oke. Selain faktor kasepnya Mas Ganjar ini, kira-kira apa lagi faktor lain yang bisa kita lihat peluang Mas Ganjar untuk menang di Jawa Barat ini? Banyak ya, komitmen dia terhadap kebudayaan juga sudah terbuka di muka publik begitu. Gimana dia membagikan gamelan ke kelurahan-kelurahan dan lain sebagainya. Tentu saja komitmen ini sangat tampak di muka publik, di masyarakat orang Sunda. Orang Sunda resep pisan gitunya karena kebudayaan, karena kesenian. Nah, tentu saja di sini orang Sunda juga akan memilih pemimpin yang berpihak pada kebudayaan. Tentu sebagai relawannya Ganjar, Kang Afi pernah mengunjungi beberapa lapisan masyarakat, beberapa daerah. Kira-kira gimana sambutan masyarakat waktu Kang Afi berbicara tentang sosok Pak Ganjar ini? Sambutan dari mereka seperti apa? Jadi begini, tampaknya setiap tahun karakter pemilih di negeri kita berkembang terus ya. Karena kita ini sudah hampir 5 kali pilpres, jadi rakyat sudah terbiasa memilih pemimpinnya sendiri. Sekarang rakyat jauh lebih rasional ketika dia memilih pemimpin dibandingkan dengan 5 tahun yang lalu. Jadi ketika kita berhadapan dengan publik mengenai siapa yang harus jadi presiden, yang timbul adalah sebuah diskusi yang intens, yang serius. Kenapa harus memilih si A dan kenapa harus memilih si B? Luar biasa ini. Ini merupakan sebuah diskusi nasional. Bangsa Indonesia saat ini sedang berdiskusi untuk menentukan masa depan bangsa ini. Oke. Gimana pendapat Kang Afi tentang salah satu strategi capres yang menggunakan joget-joget, kemudian istilah-istilah milenial, gemoy dan lain sebagainya untuk meraih suara? Gimana menurut Kang Afi? Saya kira salah analisis ya strateginya. Jadi tentu saja gemoy itulah salah satu strategi kampanye. Rakyat Indonesia tidak sebodoh itu, begitulah. Okay. Bahwa rakyat Indonesia nggak bisa ditipu dengan bergembira dan lain sebagainya. Rakyat Indonesia perlu sebuah alasan argumentasi yang cerdas untuk strategi 5 tahun ke depan, apalagi kaum milenial.
Kenapa kaum milenial direndahkan seperti itu, seolah-olah mereka tidak memiliki prestasi, seolah-olah mereka itu kerjanya cuma joget-jogetan aja gitu. Saya kira mereka salah strategi gitu. Jadi Kang Afi yakin tidak akan banyak masyarakat yang terpengaruh dengan strategi joget-joget gemoy itu ya? Ya, merasa banyak sekali kaum Z yang merasa terhina digitu-gituin gitu. Malah terhina. Iya, iya. Oke. Kang Afi ada pesan buat masyarakat. Oke, Kang Afi, ada pesan-pesan buat masyarakat Jawa Barat yang menyaksikan podcast kita ini. Silakan Kang Afi. Tanggal 14 Februari kita akan melakukan pemilihan Pileg Pilpres. Itu adalah sebuah pesta demokrasi. Jadi kita harus benar-benar berpesta, harus bergembira semua, berbondong-bondong datang ke TPS untuk memilih siapa presiden kita, siapa anggota legislatif kita. Jadi tugas kita adalah untuk bergembira, bukan untuk mengerutkan dahi dan kemudian memilih salah satu, bukan. Tapi kita harus di dalam bilik suara itu kita harus menusuk sambil tersenyum. Kira-kira begitu. Terima kasih. Oke, jadi kita harus hadir di TPS. Harus hadir di TPS. Kita memilih dan kita memilih Mas Ganjar untuk negara yang lebih baik. Gitu Kang Afi ya? Ya, betul. Oke, terima kasih Kang Afi atas kehadirannya di podcast Rumah Bersama Pelayan Rakyat Bandung. Sukses selalu buat Kang Afi.